Ya, Jens Raven menuju Indonesia urus proses naturalisasi. Inilah respon netizen Indonesia setelah Timnas Indonesia U23 menang 1-0 atas Timnas Uni Emirat Arab U23 jelang Piala Asia U23 2024. Ilmu padi adik-adik. Dan yang terakhir, Malaysia dan Vietnam diterpa kabar buruk jelang bentrok di Piala Asia U23 2024. Simak selengkapnya di sini bersama saya hanya di Kamus Bola untuk Anda. Ya, pemain berdarah Belanda Indonesia Jens Raven dilaporkan segera tiba di Indonesia. Besar kemungkinan untuk mengurus proses naturalisasi menjadi WNI. Hal tersebut diketahui lewat WA Raven dengan tenaga ahli Kemenpora RI Hamdan Hamidan. Pesan tersebut kemudian diunggah lewat Instastory Hamdan. Terima kasih banyak Pak Hamdan, Anda adalah orang yang saya percaya. Semua ini tidak akan mungkin terjadi tanpa kerja keras yang Anda lakukan untuk kami orang Indonesia di luar negeri atau diaspora, tulis Raven. Saya akan memesan tiket, semoga kita bisa bertemu sebentar di Jakarta sebelum saya pergi ke Jogja. Ujarnya lagi. Hamdan kemudian menimpali bahwa ia tidak sabar menemui Raven dalam waktu dekat. Anda dipersilahkan. Terima kasih yang sebesar-besarnya juga kepada Menteri Pemuda dan Olahraga yang tanpa kenal lelah mencari talenta di seluruh dunia. Tidak sabar berjumpa dengan Anda di Jakarta, insya Allah. Ya, Jens Raven saat ini bermain untuk klub asal Belanda Dordrecht U21 dengan posisi striker. Darah Indonesia Raven mengalir dari neneknya tepatnya Yogyakarta. Sinyal Raven akan segera dinaturalisasi semakin kuat karena sebelumnya Sinteyong sempat menyaksikan langsung permainan penyerang 18 tahun itu di Belanda kemarin. Saat itu klub Raven yaitu Dordrecht U21 bertanding melawan tim yang diperkuat Rafael Struijk atau Den Haag U21. Selain Raven, PSSI dikabarkan tengah berupaya untuk menyelesaikan proses naturalisasi sejumlah pemain lain. Mereka adalah Martin Paes, Kelvin Verdong, Ole Romeni, dan juga Tristan Kwijat. Dan kita beralih ke informasi bola selanjutnya. Ya, Timnas Indonesia U23 mendapatkan hasil positif dalam laga uji coba kedua mereka sekaligus terakhir sebelum mengarungi Piala Asia U23 2024. Bermain di Seven Stadium pada Selasa dini hari tadi, Timnas Indonesia U23 menang 1-0 atas Timnas Uni Emirat Arab U23. Gol tunggal kemenangan Timnas Indonesia U23 dicetak oleh Witan Sulaiman. Kemenangan ini penting bagi Timnas Indonesia U23 untuk meningkatkan kepercayaan diri mereka sebelum mengarungi Piala Asia U23 2024. Sebab lawan-lawan berat sudah menanti skuad Garuda Muda, julukan Timnas Indonesia U23 di Piala Asia U23 2024. Ya, skuad asuhan Sinteyong tergabung di grup A Piala Asia U23 2024 bersama tuan rumah Qatar, Australia dan juga Yordania. Sesuai dengan jadwal, Timnas Indonesia U23 akan bersua Qatar U23 lebih dulu pada Senin 15 April 2024 pada pukul 22.30 waktu Indonesia Barat. Kemudian disusul Australia U23 pada Kamis 18 Mei 2024 pada pukul 8 malam dan Yordania pada Minggu 21 Mei pukul 22.30 waktu Indonesia Barat. Nantinya hanya juara dan runner-up grup yang diizinkan lolos ke perempat final Piala Asia U23 2024. Timnas Indonesia U23 ditargetkan PSSI untuk lolos ke perempat final Piala Asia U23 2024. Sementara itu pelatih Timnas Indonesia U23 Sinteyong berani memasang target untuk meloloskan Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan ke semifinal Piala Asia U23. Berita sahur yang membahagiakan, tulis akun X yang bernama @awam_LFC yang mengomentari unggahan akun @tim Inas Indonesia soal kemenangan 1-0 Timnas Indonesia U23 atas Timnas Uni Emirat Arab. Yuk bisa yuk pergi ke Piala Asia U23 dengan hasil yang positif. Semoga hasil lebih baik ke depan ya, kata akun lainnya. Ilmu padi adik-adik, tutup akun yang bernama @teru_prasetyo. Dan kita beralih ke informasi bola yang terakhir. Ya, Timnas U23 Malaysia dan Timnas U23 Vietnam akan saling berhadapan di babak penyisihan grup Piala Asia U23 2024 di Qatar. Dua wakil Asia Tenggara ini sama-sama tergabung di grup D bersama Uzbekistan dan Kuwait. Malaysia dan Vietnam akan bentrok di Stadion Internasional Khalifah dalam matchday kedua grup D pada 20 April mendatang.
Membawa aroma rivalitas di Asia Tenggara, duel kedua tim diperkirakan akan berlangsung menarik. Sayangnya, kedua tim dipastikan tidak akan tampil dengan kekuatan terbaiknya pada laga tersebut. Baik Malaysia dan Vietnam sama-sama harus kehilangan salah satu pilar utamanya karena tengah mengalami cedera. Di kubu Malaysia, Aiman Afif dipastikan mengalami cedera usai melakoni laga uji coba kontra Qatar pada Senin dini hari kemarin. Kabar cederanya Aiman dikonfirmasi oleh sang pelatih Juan Torres Garrido yang mengaku sedih dengan kondisi sang pemain. Di sisi lain, Vietnam terpaksa kehilangan satu pilar mereka di lini pertahanan yaitu Pan Tuan Tai. Menurut Znews.vn, Tuan Tai mengalami cedera lutut sehingga harus dikeluarkan dari skuad Vietnam di Piala Asia U23. Pemain berusia 23 tahun ini absen dalam sesi latihan sore pada Minggu kemarin akibat cederanya tersebut. Ia dipastikan tidak akan pulih dalam waktu dekat dan batal terbang bersama rombongan tim ke Qatar pada Senin kemarin. Pelatih Wang Antuan tidak sempat mencari pengganti sehingga jumlah pemain yang terbang ke Qatar adalah 27 orang. Absennya Tuan Tai menjadi kerugian bagi Vietnam mengingat ia bisa bermain di beberapa posisi di lini pertahanan. Selain itu, Tuan Tai punya banyak pengalaman bertanding di kancah internasional. Bahkan ia sudah mencatatkan 14 penampilan bersama timnas senior di bawah pelatih Philippe Rosier dan 2 tahun lalu ia berperan besar membawa Vietnam melaju hingga babak perempat final di Piala Asia U23 2022. Ya, Malaysia dan Vietnam punya waktu 9 hari untuk persiapan sebelum melakoni laga pembuka di fase grup. Malaysia akan melawan Uzbekistan di laga pembuka pada 17 April. Sedangkan Vietnam akan bersua dengan Kuwait di hari yang sama. Ya, misi timnas Indonesia U23 untuk melangkah dari grup A Piala Asia U23 sangat berat. Garuda Muda juga akan melawan timnas Australia U23 dan timnas Yordania U23. Bahkan timnas Indonesia U23 yang bermain 11 pemain bukan 2. Jadi dengan tim yang ada harus siap. Tim ini harus melihat mata musuh-musuhnya bahwa kita juga manusia, kita juga bisa bermain. Coach Shin tetap menargetkan lolos dari penyisihan grup Piala Asia U23 dan itu saya apresiasi, kata Erick Thohir. Erick Thohir juga menyinggung kemungkinan timnas Indonesia U23 menembus semifinal Piala Asia U23 yang akan membuka jalan untuk melenggang ke Olimpiade 2024 di Paris, Perancis. Juara, runner-up, dan tim peringkat ketiga terbaik Piala Asia U23 bakal mendapatkan tiket ke Olimpiade 2024. Sedangkan tim posisi keempat bakal beradu di babak playoff dengan pemilik ranking keempat Piala Afrika U23 2023, Trinas Genie U23.